Siapa pemilik hati ini kau tahu, pasti dirimu. Tak perlu kau tanya lagi, dengan kesungguhan hati untukmu. Hanya dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanmu. Mau dibawa kemana hubungan kita, jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanmu. Mau dibawa kemana hubungan kita, jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanmu. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Selamat malam Mitra Ata TV, lagu Mau Dibawa Kemana mengawali perjumpaan kita dalam Unisri News malam hari ini, dan senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda. Tentunya dalam Unisri News edisi Rabu 15 April 2015 bersama saya Oni Parama. Mitra Ata TV, hukum terkadang bisa tumpul ke bawah dan juga tajam ke bawah. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Namun di sini bisa menjadikan bagi masyarakat yang kalangan atas menghadapi permasalahan hukum akan sangat mudah ketika mereka bisa mengakses dan mendapatkan keadilan melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Namun tidak demikian dengan halnya kelompok masyarakat miskin. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum serta tidak mampu membayar advokat yang notabene bisa dikatakan mahal, menyebabkan tidak adanya perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses sebuah keadilan. Banyak sekali contoh kasus-kasus seperti ini, seperti halnya contoh kasus Nenek Asyani atau Mbok Minah yang mencuri 3 buah kakao dan masih banyak lagi. Dan di sini berdasarkan hal tersebut, sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum BKBH Fakultas Hukum Unisri hadir di tengah masyarakat untuk memberikan akses keadilan. Dan bagaimanakah peran serta kiprah
dari BKBH Unisri ini. Dan malam hari ini kita akan bahas bersama melalui perbincangan dengan tema peran BKBH Unisri dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat bersama dengan Fakultas Hukum Unisri. Dan sudah hadir bersama dengan saya di studio. Yang pertama ada Bapak Didi Hardianto SHMH. Selamat malam Pak Didi. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, baik. Sehat. Yang kedua, yang paling cantik di sini ada Ibu Widyastuti SHMSM Hum. Selamat malam Ibu Widyastuti. Selamat malam Mas Oni. Kabar baik juga ya Bu ya? Kabar baik, puji Tuhan, sehat selalu. Iya, amin. Baik, ini Ibu kita berbicara mengenai BKBH yang ada di Fakultas Hukum Unisri. Nah, sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih Ibu yang melatar belakangi adanya BKBH untuk Fakultas Hukum Unisri ini? Ya, BKBH Unisri itu lahir kira-kira tahun 82. Menurut sejarah senior-senior yang menceritakan ke kami yang junior-junior. Kemudian ini bentuk kepedulian Fakultas Hukum Unisri terhadap kelompok marginal yang tidak memiliki akses untuk memperoleh keadilan apabila mereka berjuang sendiri begitu, sehingga Fakultas Hukum menganggap perlu untuk mengambil peran di dalam penegakan hukum ini. Itu 83. Jadi kalau sekarang usia Unisri itu 35 tahun, BKBH-nya sekitar 32 tahun. 32 tahun. Ya. Baik. Dan ini kepada Pak Didi Hardianto selaku ketua dari BKBH Fakultas Hukum Unisri. Selama 32 tahun bisa diceritakan bagaimanakah eksistensi dari BKBH Fakultas Hukum Unisri? Selama 32 tahun berjalan, kita di BKBH Fakultas Hukum Unisri telah banyak melakukan hal-hal yang kaitannya dengan penanganan beberapa perkara, baik hal tersebut masuk dalam kategori penanganan hukum litigasi maupun non-litigasi, yang kita khususkan bagi masyarakat secara umum, maupun bisa bermanfaat juga bagi mahasiswa di Fakultas Hukum Unisri. Karena sebenarnya BKBH itu fungsinya salah satunya juga merupakan laboratorium klinis bagi para mahasiswa untuk lebih bisa mendalami hukum itu sendiri. Selain dari itu, bermanfaat pula bagi masyarakat umum, masyarakat luas, siapapun yang menginginkan bantuan hukum, misalnya litigasi pidana, perdata, tata usaha negara, kebetulan kita sumber dayanya ada, baik dari kalangan dosen, advokat, ada mahasiswa tergabung di situ, ada pula paralegal yang semuanya bergabung untuk menyokong untuk eksistensi adanya BKBH Unisri. Dan pastinya juga melibatkan untuk rekan-rekan advokat yang di luar, kemudian juga banyak dari para alumni yang juga bergabung. Betul sekali. Jadi sesuai ketentuan undang-undang terbaru tentang bantuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, sebuah lembaga bantuan hukum atau di tempat kami diberi nama Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum itu diberi kewenangan untuk merekrut satu, yaitu dosen, kedua advokat, yang ketiga mahasiswa maupun paralegal. Dan ini sudah kita lakukan, juga ada advokat pula dari luar maupun para alumni juga yang sudah menjadi advokat itu kebetulan dengan sukarela membantu kami. Nah, seperti itu. Nah, ini kita kembali ke penanganan perkara Bu Widyastuti. Tadi dikatakan bahwa hukum bisa saja tajam ke bawah khususnya untuk masyarakat miskin. Nah, untuk BKBH Unisri sendiri, apakah ini diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang benar-benar miskin? Ya, sebelum saya jawab, saya perlu menyampaikan pengertian miskin di sini bukan sekedar miskin ekonomi. Jadi kami lebih menyebutnya termarginalkan, karena contohnya misalnya perempuan yang dari keluarga kaya, seorang istri misalnya ya, tetapi karena konstruksi sosial dari budaya yang ada, dia termarginalkan oleh sistem sehingga tidak mempunyai akses untuk memperoleh keadilan karena sistem begitu. Kami menyebutnya termarginalkan itu di antaranya yang masuk di situ adalah
masyarakat miskin dalam pengertian miskin ekonomi, miskin pendidikan, pengetahuan, perempuan, dan anak-anak. Walaupun demikian, kami tidak menutup kemungkinan memberikan bantuan hukum di luar itu. Jadi selama ini kami melayani mereka begitu, korban KDRT, kemudian anak-anak yang bermasalah dengan hukum itu, kemudian masyarakat miskin yang saat ini tuh banyak menghadapi sengketa tentang hak atas tanahnya, itu yang datang pada kami. Kemudian apakah ada perbedaan perlakuan ketika ada masyarakat yang notabene kaum miskin atau termarginalkan dengan masyarakat yang memang dia mempunyai dana atau berduit untuk menyelesaikan suatu perkara? Prinsipnya di dalam PKBH Unisri kami memberikan pelayanan yang sama terhadap mereka, terhadap orang yang datang untuk memperoleh bantuan hukum. Begitu. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali, semuanya dilakukan sama. Ya. Sekalipun orang miskin tidak membayar, kami juga ada standarnya memberikan pelayanan kepada klien yang datang kepada di PKBH.